Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Delia Permata dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 mengenai pegawai tetap yang menerima uang lembur dan premi asuransi. Oke. Tetapi sebelumnya mari kita ketahui dulu apa sih itu pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan salah satu pajak yang termasuk di dalam macam-macam pajak penghasilan, teman-teman. Nah, pajak penghasilan ini merupakan jenis pajak yang subjektif, yaitu kewajiban pajak yang melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Jadi, pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek yang lainnya. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 21 itu sendiri merupakan di dalam peraturan Dirjen Pajak nomor per 32 PJ 2015, pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan oleh subjek pajak pribadi di dalam negeri. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai langkah menghitung pajak penghasilan pasal 21 ini. Saya memiliki cara tersendiri. Jadi di dalam menghitung ini saya memiliki 4 langkah untuk menghitungnya. Step yang pertama adalah kita mengetahui dulu dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor ini, yang mana penghasilan bruto ini merupakan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, jika di soal sudah dituliskan, maka kita bisa next ke step 2, yaitu langsung mengurangi dengan biaya-biaya. Namun jika seseorang wajib pajak ini mendapatkan gaji, tunjangan-tunjangan, bonus, upah lembur, premi asuransi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan pajak penghasilan pasal 21, dan yang lain-lainnya, maka harus dijumlah dahulu baru kita dapat mengetahui dari penghasilan bruto tersebut. Nah, next ke step kedua atau langkah kedua, yaitu pengurangan biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Nah, pengurangannya itu bisa berupa iuran pensiun, biaya jabatan yang dikenakan persentase sebanyak 5% yang telah ditetapkan di dalam peraturan Dirjen Pajak. Lalu pengurangan yang selanjutnya itu bisa berupa iuran jaminan hari tua dan iuran-iuran yang lainnya. Nah, dari step kedua ini, antara penghasilan bruto dan pengurangan akan menghasilkan yang namanya penghasilan neto. Oke, teman-teman, kita next ke step yang ketiga, yaitu ada PTKP. Nah, kita harus mengetahui dulu berapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, PTKP ini akan dijelaskan di slide yang berikutnya. Nah, untuk step yang selanjutnya, step terakhir atau step keempat, yaitu PPh terutang pasal 21, yaitu kita menghitung berapa penghasilan kena pajak atau PKP yang akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan, ya, sehingga kita dapat mengetahui berapa pajak penghasilan terutang untuk pasal 21-nya. Nah, untuk tarif ini sendiri akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, teman-teman, sebelum kita terjun menghitung ke contoh dari pajak penghasilan pasal 21, kita harus mengetahui dulu apakah itu PTKP dan berapa sih tarif pajak penghasilannya. Oke, di sini ada penghasilan tidak kena pajak.
Nah, teman-teman, jadi PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, besaran dari PTKP ini bisa atau dapat berubah sewaktu-waktu ya. Nah, di sini ada data mengenai besaran PTKP yang telah berlaku pada 20 September 2016. Nah, di sini yang A 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Jadi misalnya kamu adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, maka kamu berhak memiliki batasan sebesar 54 juta tersebut bagi dirimu sendiri. Nah, misalnya jika kamu merupakan WPOP yang belum kawin, maka di PTKP yang 54 juta tersebut kamu dapat ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Nah, tanggungan tersebut bisa ayah maupun ibu. Selanjutnya, jika kamu berstatus kawin, maka PTKP-mu ditambah dengan status tersebut yang besarnya dikenakan sebanyak 4.500.000. Oke, next ke yang C, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, misalnya kamu adalah WPOP yang berjenis kelamin pria. Nah, terus kamu memiliki istri dan penghasilannya akan digabung, maka kamu bisa menambahkan PTKP tersebut sebanyak 54 juta. Nah, misalnya kalian sudah menikah dan memiliki tanggungan anak, entah itu 1, 2, dan maksimal 3. Nah, untuk masing-masing anak mendapatkan penghasilan tidak kena pajak sebanyak 4.500.000. Oke teman-teman, kita langsung next ke tarif pajak penghasilan untuk subjek pajak di dalam negeri. Maka untuk tarif pajak penghasilan ini menggunakan tarif umum pajak penghasilan pasal 17 orang pribadi tahun 2009. Nah, karena tarif yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu penghasilan dapat dikenakan berkali-kali ya, tarifnya berkali-kali atau berlapis-lapis. Jadi di dalam tabel ini, nah ada 4 lapisan teman-teman. Ada yang sampai dengan 50 juta, maka tarifnya adalah 5%. Yang lebih dari atau penghasilan lebih dari 50 juta hingga 250 juta itu dikenakan tarif 15%, dan penghasilan lebih dari 250 juta hingga 500 juta itu tarifnya 25%, dan penghasilan yang lebih dari 500 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Nah, teman-teman, di tabel ini merupakan tarif umum yang bagi yang memiliki NPWP. Nah, bila bagi orang yang tidak memiliki NPWP, dia mendapatkan tarif 20% lebih besar tarifnya dari orang yang memiliki NPWP. Oke teman-teman, kita langsung next ke contoh penghitungan PPh 21 pegawai tetap menerima uang lembur dan premi asuransi. Tolong disimak ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Ika Apsari merupakan karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika merupakan seorang PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Apsari menerima gaji sebesar 5 juta sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 sebulan. Ika Apsari juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Ika
membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Ika juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah, oke, kita langsung hitung, tapi kita harus mengetahui dulu apa saja data-datanya, atau kita kumpulin dulu apa saja poin-poin penting di dalam soal tersebut. Nah, kita tulis saja diketahui. Nah, untuk yang pertama yang diketahui itu adalah gaji Ika itu sebesar 5 juta sebulannya. Selanjutnya, Ika juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 sebulan. Nah, Ika membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan 2%. Nah, untuk yang keempat, Ika mendapatkan premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan Ika itu sebesar 1% dan 0,30%. Nah, untuk data selanjutnya, Ika merupakan karyawati dengan status menikah. Ika memiliki 3 anak dan suaminya merupakan seorang PNS. Ika menerima uang lembur sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya ditanya penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 itu berapa ya? Oke, kita langsung kita kembali lagi nih ke teman-teman ke 4 langkah untuk menghitung PPh pasal 21 yang telah saya beritahu tadi. Nah, teman-teman, untuk mempermudahkan, mari kita mengelompokkan data-data dari yang kita ketahui tadi ke langkah yang telah saya beritahu tadi. Oke, untuk step 1 penghasilan bruto, kira-kira apa aja sih dari data-data yang kita ketahui tadi yang termasuk ke dalam step 1? Nah, di sini ada gaji, premi jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang termasuk ke dalam step 1, dan juga Ika yang menerima uang lembur atau hasil dari uang lembur itu masuk ke dalam step 1 ini. Oke, next, data yang masuk ke step 2 adalah, nah, Ika membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan juga membayar iuran jaminan hari tua 2%. Nah, selanjutnya untuk yang data yang masuk ke step 3 adalah Ika merupakan karyawati dengan status menikah, memiliki 3 anak, dan suami Ika merupakan seorang PNS. Oke, kita langsung ke step 1. Oke, kita langsung tulis di sini berapa gaji Ika. Nah, gajinya itu 5 juta. Lalu kita tuliskan berapa lemburnya, 2 juta penghasilan lemburnya. Selanjutnya kita tulis premi jaminan kecelakaan kerjanya, yaitu premi ini kan diberikan oleh perusahaan Ika sebesar 1%, maka 1% dikali gaji, yaitu 1% dikali 5 juta, dan hasilnya adalah 50.000. Nah, selanjutnya premi jaminan kematian yang didapat adalah 0,30%. Nah, di sini ada 15.000. 15.000 itu hasil dari 0,30% dikali gaji Ika, yaitu 5 juta. Maka 0,30% dikali 5 juta adalah 15.000. Nah, untuk gaji, lembur, dan premi-premi ini kita jumlahkan.
sehingga ketemulah hasilnya, yaitu penghasilan bruto sebesar 7.065.000. Oke, kita langsung ke step yang kedua, yaitu pengurangan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan IK yang sebenarnya. Nah, di sini kita memiliki data bahwa IK membayar iuran pensiun dan juga membayar iuran jaminan hari tua. Nah, tapi kita harus menghitung dulu berapa sih biaya jabatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak, yang mana biaya jabatan ini memiliki persentase sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi kita hitung 5% dikali 7.065.000 dan hasilnya adalah 353.250. Nah, teman-teman, untuk iuran yang pertama, IKA membayar iuran pensiun sebesar 50.000, dan selanjutnya iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Nah, 2% ini dari gaji, maka 2% dikali gaji IKA yang sebesar 5 juta, maka 2% dikali 5 juta dan hasilnya adalah 100.000. Nah, untuk pengurangan biaya ini, biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 503.250 perak. Nah, oke deh, kita langsung gabungkan antara step 1 dan step 2. Yaps. Nah, teman-teman, jadi setelah kita menggabungkan antara step 1 dan step 2, nah hasil dari masing-masing ini antara penghasilan bruto dan jumlah biaya-biaya dari pengurangan kita kurangi. Nah, jadi penghasilan bruto yang jumlahnya 7.065.000 kita kurangi dengan jumlah biaya-biaya sebesar 503.250 kita kurangi, jadi kita dapatlah penghasilan neto sebulan yaitu 6.561.750. Nah, karena ini masih sebulan, maka untuk mendapatkan berapa sih penghasilan neto IKA setahun, kita kalikan dengan 12. Jadi penghasilan neto IKA sebulan kita kalikan 12 sehingga kita berjumpa dengan hasilnya adalah 78.741.000. Oke, next kita langsung ke step yang ketiga. Step ketiga ini kita harus menghitung atau mengetahui dan mengidentifikasi berapa sih penghasilan IKA yang tidak dikenakan pajak. Nah, ini kan IKA dia memiliki status menikah, memiliki 3 anak. Namun, suami IKA merupakan seorang PNS. Nah, berarti IKA ini penghasilannya tidak digabung dengan suaminya. Nah, maka tanggungan 3 anak ini merupakan tanggungan suami dari IKA. Jadi IKA itu hanya mendapatkan penghasilan tidak dikena pajak untuk dirinya sendiri, yaitu sejumlah 54 juta. Oke teman-teman, kita hampir saja sampai ke penghujung penghitungan. Maka di sini kita gabungkan step 1, 2, dan 3. Sehingga kita akan menghasilkan step 4. Oke, kita gabung dulu 3 step itu. Kita kan sudah mengetahui penghasilan neto setahun dari IKA. Maka penghasilan neto setahun ini kita kurangi dengan PTKP setahun untuk IKA. Jadi 78.741.000 itu kita kurangi dengan 54 juta sehingga ketemu penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar
24.741. Nah, teman-teman, penghasilan kena pajak ini merupakan bagian terpenting untuk kita menghitung berapa sih pajak penghasilan yang terutang. Oke, kita langsung step keempat. Kita tulis lagi PKP setahunnya. Nah, di sini saya mau mengingatkan lagi tentang tarif pajaknya. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan PKPIK yang sebesar 24 juta. Nah, maka PKP-nya IK itu termasuk ke dalam lapisan yang pertama, yaitu penghasilan yang sampai dengan 50 juta. Maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 5%. Nah, kita tulis PPh pasal 21 yang terutang adalah 5% dikali 24.741 dan hasilnya adalah 1.237.50. Nah, 1.237.50 ini merupakan pajak terutang IK di dalam 1 tahun. Nah, karena yang ditanya adalah penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016. Jadi yang ditanyain itu hanya yang bulan Juli, bukan pajak terutang yang 1 tahun. Jadi untuk PPh terutang yang 1 tahun ini langsung kita bagi dengan banyaknya bulan, itu 12. Jadi PPh yang terutang pada bulan Juli kita hitung dengan PPh terutang 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Nah, 1.237.50 dibagi dengan 12 sama dengan 103.087. Oke, jadi segitu saja penjelasannya. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.